Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra, khususnya di program Q&A, Question and Answer atas webinar yang sudah diselenggarakan oleh Pratama Kristen Tax Research Institute pada tanggal 31 Maret lalu. Pada Q&A kali ini, kita masuk ke sesi yang ketiga, Sobat Pratama. Karena pertanyaan begitu banyak, sehingga kami harus memecah menjadi tiga sesi Q&A. Sesi pertama sudah dibuat, sesi kedua juga sudah, dan sekarang kita masuk sesi ketiga, atau sesi terakhir dari pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya jawab di webinar tanggal 31 Maret 2021. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama di sesi 3 ini. Dari Pak Ipul. Pak Pri izin bertanya, kalau kampus itu terkena pajak badan nggak? Sementara itu perusahaan nirlaba. Jadi kalau kampus itu, jadi gini Pak Ipul ya. Pak, kampus secara umum berbentuk yayasan. Untuk yang swasta ya. Kalau yang negeri itu bisa pemerintah, BLU, Badan Layanan Umum, atau Badan Hukum Milik Negara PT. Jadi PT BUMN, Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara. Kalau PT Badan Hukum Milik Negara ini sama dengan swasta. Swasta pasti yayasan. Kenapa? Karena ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas, dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Jadi dua undang-undang ini mensyaratkan bahwa perguruan pendidikan formal, perguruan tinggi harus diselenggarakan oleh organisasi nirlaba. Jadi nggak mungkin PT. Nah, karena pajak ini punya prinsip netralitas, berlaku umum, equal treatment, otomatis penghasilan dari pendidikan itu menjadi objek pajak. Jadi tolong dipisahkan Pak Ipul ya, penghasilannya itu objek pajak, tapi giliran sampai nanti ke laba, ya, sisa lebih istilahnya bukan profit, sisa lebih lembaga pendidikan ini bisa menjadi non-objek pajak. Jadi ceritanya kalau kita mengacu pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH, sisa lebih lembaga pendidikan ini bisa menjadi non-objek pajak. Negara melalui Undang-Undang PPH, Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2021, ini memberikan fasilitas, oke, lu lembaga pendidikan boleh sisa lebih yang lu punyai bukan objek pajak, syaratnya adalah lu tanamkan kembali. Nah, ini cerita undang-undang ngomong ke yayasan pendidikannya. Lu tanamkan kembali ke sarana prasarana. Nah, dengan demikian sisa lebih ini menjadi non objek pajak. Selama 4 tahun silahkan buat laporan realisasi dari sisa lebih. Misalkan sisa lebihnya 1 miliar, ya dalam 4 tahun, misalkan sisa lebih katakanlah di tahun 2020 ya, sisa lebihnya berarti 21, 22, 23, 24 laporan. Kalau memang lebih, nggak boleh kurang. Kalau kurang nanti kena pajak. Jadi 1 miliar harus dipakai full 1 miliar, nggak boleh kurang. Kalau kurang sisanya, misalkan hanya kepake 800 juta, yang 200 kena pajak di tahun 2024. Demikian Pak Ipul ya, itu yang pertama. Apa karyawan kampus atau dosen tetap diberlakukan? Oh, itu normal ya. Jadi mereka menjadi pegawai, bisa pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau bukan pegawai. Jadi berlaku umum. Pasal 21 memberikan pengaturan bagaimana pemberi kerja. Jadi pemberi kerja termasuk yayasan pendidikan. Demikian Pak Ipul ya. Kemudian Bu Laina dari Setiami ya. Pagi menjelang siang Pak. Mau nanya untuk barang yang expired date atau barang rusak dan tidak layak jual, bagaimana penyikapi PPN-nya? Pokoknya kagak peduli. Mau barang expire, mau barang apa, yang jelas setiap output terutang PPN. Jadi Bu Laina pegang dulu konsepnya. PPN itu pajak atas nilai tambah. Nilai tambah itu berasal dari semua input ya. Semua input itu dari vendor-vendor, semua nggak peduli ini barangnya apa, pokoknya semua input, kemudian ditambahkan dengan labor cost, ditambahkan dengan margin, nah itulah kalau terjual menjadi output. Jadi output sama dengan input
ditambah labor cost. Kenapa labor cost nggak disebut input? Ya dia kan punya sendiri. Ditambah margin. Nah, jadi ketika misalkan ya, katakanlah Bu Lena punya perusahaan, kemudian expire date, lalu diserahkan. Itu udah transaksi, itu ada output. Kalau memang penyerahan secara cuma-cuma, itu ya nanti T output-nya setara dengan cost, tidak ada margin. Demikian. Ada berita acara yang kerusakan dilakukan secara inherent tanpa instansi dependen. Pertanyaan saya, apakah perlu adanya faktur pajak yang dibuka? Oh iya, kagak peduli mau ada instansi. Kita lihat adalah, jadi Bu Lena fokus saja. Ketika Bu Lena menyerahkan barang, itu output. Itu dulu, pegang dulu. Jadi nggak usah bingung dengan adanya sudah expired date atau rusak atau apa, nggak peduli. Kalau Bu Lena menyerahkan barang, itu output. Tinggal dulu inputnya apa saja. Nah itu. Berarti harus ada T output. Karena cara menerapkan PPN kan T output min T input. Pajak keluaran kurang pajak masukan. Pajak keluaran ya setiap pajak keluaran setiap kita menyerahkan itu objek PPN. Demikian. Ya memang ada pertimbangan tertentu barang atau jasa yang tidak terutang PPN. Kalau barang ada di pasal 4A ayat 2 Undang-Undang PPN, kalau jasa tidak kena pajak ada di pasal 4A ayat 3 Undang-Undang PPN. Demikian ya, Bu Lena. Pak Adi Satya Gunadi, WPLN punya saham di PT di Indonesia, kemudian dijual ke PT Indonesia. Apakah kenaikan PP 26 sebesar? Ya, betul. Bapak bisa cek di pasal 26 ya, Undang-Undang PPN. Di situ kemudian ada peraturan pelaksanaannya. Jadi memang dikenakan dari total nilai transaksi, cuman pakai dasar perkiraan penghasilan itu 20%. Jadi rumusnya betul ya. Demikian Pak Adi. Pak Ari Amri, apakah cashback terutang PPN? Cashback ini terkait dengan apa? Nah ini Pak Ari tolong pegang lagi nih ya. Jadi kalau udah ngomong PPN ini selalu saya pakai ini. Saya nggak bisa ini. Kalau uangnya aja itu nggak terutang. Tapi ini kaitannya ada penyerahan barang atau jasa nggak? Selain dari penyerahan uang. Kalau hanya penyerahan uang nggak ada PPN. Tapi PPh menjadi objek. Demikian Pak. Pak Edward, bagaimana tax planning terkait biaya promosi atau iklan di TV, radio, YouTube, dan lainnya yang dibayarkan oleh perusahaan? Tax planning ya Bapak ikuti pas Peraturan Menteri Keuangan nomor 2 2010. Silakan Bapak ikuti itu. Kalau ikuti ya berarti bisa menghemat pajak. Kalau enggak, soalnya enggak diakui nih biaya-biayanya. Demikian Pak Edward ya. Pak Hanif Robianto, Pak izin bertanya terkait apakah anggaran CSR menjadi objek pajak. Kalau anggaran CSR bukan objek pajak, Pak. Objek pajaknya itu harus detail dulu. Bapak pajak apa gini? Kalau cuma anggaran ya enggak masuk objek pajak. Bapak yang Pak Hanif, mohon maaf saya nggak bisa jawab detail ya. Karena nih pajak apa nih? Penghasilan, pajak pertambahan nilai, atau pajak bumi bangunan, atau pajak daerah yang lain. Jadi mohon maaf Pak Hanif ya, saya nggak bisa jawab detail karena Bapak belum detail. Demikian. Bu Sriati, Pak Pri, bila direktur meminjam dana kepada CV, apakah perlu mengisi form 17.1 lampiran 6? Oh iya. Ini asumsi saya yang mengisi form adalah CV-nya. Berarti di situ ada piutang. Ya, ada piutang berarti di neraca itu ada ini piutang. Ya. CV-nya punya piutang ke direksi. Demikian. Pak Ferry Gustami, Pak Pri, mau tips terkait sisa lebih yayasan non-pendidikan. Yayasan bergerak di bidang sosial, diantaranya menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Kalau sisa lebih di pelayanan kesehatan, nggak ada fasilitas Pak Ferry ya. Artinya itu menjadi objek pajak penghasilan. Demikian. Ya, jadi yang ada fasilitas sisa lebih sebagai non-objek pajak itu hanya dua. Lembaga pendidikan dan penelitian pengembangan. Bapak bisa cek di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Demikian Pak Ferry ya. Kemudian Bu Desniati Ambeta, Pak Pri, apakah penghasilan orang pribadi dari privé perlu dilampirkan laporan atas hasil penerimaan privé? Oh iya. Jadi gini Pak Bu Desniati ya. CV ini kan privé ya. CV dengan misalkan sekutu. Ini subjek pajaknya beda. Ini satu badan, satu ini. Tapi memang perlakuan pajaknya jadi dianggap menjadi ya privé istilahnya privé itu ya non objek pajak. Tapi tetap harus dilaporkan sebagai penghasilan. Bapak Ibu bisa cek di 1770. Nanti ada tergantung nih 1770S atau 1770 ya. Jadi di situ Ibu cek di
bagian tabel yang merupakan non-objek pajak. Ada bagian laba dari CV firma persekutuan. Demikian. Pak Zainul Munzir Zuhdi. Maaf Pak, mau tanya. Saya maafkan Pak Zainul. Mau nanya untuk laba ditahan, apakah bisa dimasukkan ke saham pemilik perusahaan? Bisa. Berarti itu ada stok dividen. Ada pembagian dividen dengan cara penambahan saham. Jadi stok dividen. Ya, demikian. Itu urusannya di RUPS. Ya, mau cash dividen atau stok dividen atau properti dividen. Kalau ini namanya stok dividen. Pak Amir Hamzah, mohon bertanya Pak Pri, pada yayasan pendidikan terdapat tanah pemilik yayasan yang akan dibangun sekolah, padahal tanah tersebut tidak dihibahkan ke yayasan. Untuk tax planningnya apa? Ya berarti yayasan itu harus punya kontrak dengan pemilik tanah. Kontraknya apa? Sewa. Ini dianggap sebagai hubungan istimewa, hati-hati di sini. Jadi dianggap sewa, artinya si yayasan harus membayarkan imbalan sewa kepada pemilik di situ. Ya, jadi tax planningnya ikuti aturan. Ya. PT Sapta Medan, nggak ada namanya ya. Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Pri, atas hasil pemeriksaan tahun 2018 yang diperiksa tahun 2020, hasil pemeriksaan KPKB, atas hutang pokok dan apakah bisa dibiayakan pada tahun buku 2020 atau KRE? Yang jelas itu menjadi beban tahun berjalan. Ketika ada hutang pajak Pak, ini nggak tahu Bapak siapa ya. Jadi tetap di tahun berjalan 2020, tapi sayangnya itu non-deductible expense. Secara accounting silakan menjadi biaya pajak, tapi secara pajak itu non-deductible expense. Kenapa? Karena konsep biaya yang boleh dikurangkan, allowable deductions itu mengacu pada konsep matching cost dengan revenue. Atas biaya pajak ini kan otomatis nggak ada penghasilannya. Karena nggak ada penghasilannya, berarti biayanya dikoreksi fiskal. Itu konsep dasarnya. Pak Toto Wijayanto, Pak Pri, kalau dilakukan pendanaan atas imbalan pasca kerja di luar perusahaan DPLK, apakah bisa dikoreksi negatif fiskal? Jadi sebetulnya begini Pak Toto ya, ketika ada DPLK, berarti kan si perusahaan membayarkan iuran pensiun. Nah, ini boleh dikurangkan, deductible expense. Nah, itu bukan koreksi negatif fiskal, itu nggak ada koreksi. Artinya pengeluaran perusahaan untuk peserta dana pensiun itu deductible, tapi belum taxable, deductible non-taxable. Baru nanti ketika dana pensiun mencairkan, misalkan mencairkan pensiun bruto, pensiun ya sekaligus, atau penarikan dana pensiun, atau bayar bulanan, nah itu urusannya bukan lagi dengan perusahaan tempat karyawan bekerja. Urusannya ke dana pensiun tempat karyawan terdaftar. Jadi ke sana. Jadi enggak, dalam konteks ini imbalan pasca kerja di luar perusahaan DPLK. Nah, tapi kalau misalkan pendanaan atas imbalan kerja di luar perusahaan DPLK, intinya sekarang gini aja Pak Toto ya, matching cost dengan revenue aja. Pak Toto ketika mengeluarkan imbalan pasca kerja selain DPLK, ini apa? Kalau asuransi boleh asal dikenain pajak kalau ini. Ya, kalau memang bayar asuransi ya, kesehatan ke perusahaan asuransi itu. Jadi ya Bapak intinya sekarang gini aja, matching cost dengan revenue Pak. Demikian. Nomor 2, untuk PT yang rugi selama 5 tahun akan dilakukan likuidasi. Hal apa yang dipersiapkan terkait perpajakan? Ya pasti kalau mau cabut NPWP ya pasti diperiksa. Jadi persiapkan dokumen terkait dengan pemeriksaan. Ya, ini biasanya pemeriksaan tahun pajak terakhir. Jadi pembukuan, kalau ada rekening koran, kalau masih ada rekening ya, aset, daftar list asetnya. Itu Pak Toto ya. Pak Eko Prasetyo di Cahyo. Selamat siang Pak Pri, izin bertanya, apakah dividen dalam negeri dengan penyertaan saham di atas 5% untuk Undang-Undang Cipta Kerja untuk dalam negeri masih bukan objek pajak? Oh, sekarang nggak perlu ada batasan 25% ya. Artinya kalau penerima dividennya badan itu pasti non-objek pajak di Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kalau misalnya penerima dividennya orang pribadi harus ditanamkan dalam bentuk investasi. Nah, rincian investasinya ada di Peraturan Menteri Keuangan. Bapak bisa cek ya Peraturan Menteri Keuangan terkait. Pak Arjun Deurnai, izin bertanya, jika kita menggunakan jasa konsultan dari Malaysia dan selama ini advice yang diberikan hanya by phone aja, atas asas ini termasuk JKP PPN. Oh iya, Pak Arjun, ini saya terus terang gini, kalau saya menjawab PPN itu seringkali saya balik ke konsep. Itu pegang dulu Pak.
Bapak itu berarti menerima jasa. Jadi PPN itu, tanggung jawab PPN ada di destination principle. Destination principle itu maksudnya apa? Pokoknya konsumen. Kalau Bapak jual ke konsumen, yang nanggung PPN adalah konsumen. Kan pilihannya dua, ya. Kalau kita transaksi dengan pembeli, saya penjual dengan pembeli, secara konsep ini PPN kan nempel pada barang. Nah, kalau udah nempel pada barang, ini kan yang nanggung PPN siapa? Penjual atau pembeli? Nah, disepakati di banyak negara, di semua negara, PPN itu ditanggung oleh pembeli. Kenapa? Nah, ditanggung oleh pembeli ini. Kenapa? Kalau ditanggung oleh penjual, masalah muncul. Kenapa? Ekspor, ketika ditanggung oleh penjual, ekspor justru terutang PPN. Giliran impor, tidak terutang PPN. Ini barang dan jasa semuanya. Ini akan menjadi masalah kalau ekspor terutang PPN. Berarti apa? Harga ekspor, harga barang di luar negeri, barang kita di luar negeri itu akan tidak bisa bersaing. Makanya dibalik. PPN-nya ditanggung oleh pembeli. Jadi yang ekspor tidak terutang PPN, sementara yang impor terutang. Nah, di sini masuk kategori impor, dalam hal ini impor jasa ya. Memang istilahnya bukan impor, karena impor hanya untuk barang. Pemanfaatan jasa dari luar dari PPN ke dalam dari PPN itu terutang ya. Pak Ihsan Firdaus, Pak mau tanya bagaimana untuk Paslon 5 atas perhitungan dari RKAP? Apakah ada ketentuannya dan bagaimana? Silakan Bapak cek di Peraturan Ditjen Pajak 537 ya 2000. Itu ketentuan terkait dengan perhitungan Paslon PBA 25 untuk BUMN. Ya, demikian ya. Pak Wahyudin, Pak mau tanya, kenapa biaya bunga pinjaman bank dikoreksi oleh Fiskus pada saat diperiksa? Harusnya Bapak tanya ke pemeriksa, Pak. Itu ya. Tapi ya, saya nggak tahu, Pak. Karena yang ngoreksi pemeriksa, bukan saya, Pak. Tapi nggak, Pak Wahyudin gini aja. Kenapa dikoreksi? Karena matching cost against revenue aja, Pak. Orang pajak menganggap bahwa biaya bunga itu terkait dengan penghasilan. Atau terkait dengan penghasilan, tapi penghasilannya final. Atau non-objek pajak. Itu aja sebenarnya. Jadi Bapak perlu cek aja. Ini ya lebih pasnya Bapak nanya ke pemeriksa. Tapi saya hanya menjelaskan konsep aja. Matching cost against revenue. Ketika ada biaya, harus ada penghasilannya. Nah, ini matching nggak? Nyambung nggak gitu? Kalau nggak nyambung, dikoreksi. Yang kedua, apakah biaya penjualan dikoreksi fiskal? Bisa ya, bisa tidak jawaban saya. Karena intinya sekali lagi, matching cost against revenue. Itu pasal 6 ya. Pasal 6 ayat 1 punya konsep matching cost against revenue. Ketika ada biaya, prinsipnya biaya boleh dikurangkan kalau memang dia match dengan penghasilannya. Demikian Pak Wahyudin ya. Pak Setyo Widianto, untuk e-faktur masukan yang kita kreditkan dari hasil pre-populated PPN, apakah harus punya fisik faktur pajaknya? Nggak perlu. Faktur pajak kan bisa boleh pakai e-faktur, artinya bisa pakai PDF ya. Karena kami ada beberapa lapor dari pihak ketiga, ekspedisi, MK belum dapat fisik, nggak ada masalah. Tinggal minta di email aja. Itu. Pak Setyo ya. Oke, demikian Bapak Ibu, pembahasan kita terkait dengan Q&A yang masih pending, masih outstanding dari seluruh pertanyaan terkait dengan Q&A ya, terkait dengan webinar yang diselenggarakan pada 31 Maret 2021. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan Ibu Bapak yang belum sempat subscribe, jika video ini bermanfaat ataupun video-video yang lain di dalam kanal YouTube Pratama Indonesia bermanfaat, silakan subscribe. Dan mohon silakan di-share ya. Like juga. Nah, kalau ada masukan, silahkan posting komentar Ibu Bapak. Mudah-mudahan Q&A kali ini bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.